Martin ini awalnya nggak kenal sama gue. Hari ini kita udah kenal. Lumayan. Tapi satu kalimat buat Ko Martin, sengsara membawa nikmat. Loh kok sengsara membawa nikmat ya? Waktu gue datang pertama kali ke dia, dia bilang gini, gue udah 2 kali join. Ya, buat apa lu ajakin gue lagi katanya gitu ya. Terus ada satu momen di mana dia tidak bisa menghindar untuk join sebagai partner di Prudential. Karena nasabahnya, pokoknya kalau agentnya bukan Ko Martin, saya nggak mau beli asuransi. Waduh, sengsara kecelakaan di awal tapi membawa nikmat di belakang guys. Nah jadi sampai akhirnya Ko Martin itu mulai jalan-jalan rajin. Kayaknya dia telepon gue lebih banyak daripada Ica telepon gue dalam sehari gitu ya. Nah nggak lama-lama itu aja teman-teman perkenalannya. Boleh kasih aplaus buat Ko Martin. Nah ini ada Martin Gunawan, lahir di Bandung tahun 1982. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. Wow, ini Ko Martin yang paling muda ini ya. For we are glorious. Pengusaha sejak When the 2000. sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. Perlu keberanian who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I Indonesia come. Maret 2022. And I'm marching on to the beat I drum. Nggak pernah tahu apa yang I'm akan not pada scared to be seen. I make no apologies. This is me. Maret Mei langsung berada teman-teman. Wih, 1 Januari adalah motivasinya family. It's my skin. Well, fire away. 'Cause today I won't let the shame sink in. We are racing through the barricades and raging for the sun. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Nah. Baik. Oke, silakan duduk teman-teman. Mungkin bisa langsung diputar aja slide-nya. Grogi biasa. Nah, judulnya sih siap ya, kayak merek TV ya. Oke, jadi judul ini sebenarnya kemarin gue bikin judul juga bingung, gue tanya Edo, judulnya apa ya gitu ya. Kebetulan judul ini bukan hasil cari gue juga, kebetulan minggu lalu itu gue dengar khotbah di gereja, judulnya juga sama ini. Ternyata gue dengar ya kurang lebih sih bisa diterapkan di sini juga gitu, jadi gue ambil aja judul ini gitu. Nah ini background gue teman-teman, jadi gue itu terlahir dari keluarga yang boleh dibilang cukup pas-pasan. Ya dibilang susah enggak, dibilang lebih juga enggak gitu teman-teman. Jadi waktu kecil itu gue tuh ya kalau sekolah itu masih dianterin naik mobil sama orang tua, masih ya enggak susah lah, enggak harus yang mikir naik angkot gimana atau gimana, semuanya enggak. Nah sampai kejadian gue tuh di tahun 94 waktu gue SMP kelas 2 itu. Jadi kenapa Wes? Jadi 94 gue SMP masih kecil. Ya. Jadi waktu itu tuh bokap nyokap gue tuh usahanya gak beda jauh sama usaha gue yang terakhir. Bedanya kalau bokap nyokap gue tuh dulu usahanya tuh lebih ke retail. Jadi kalau gua itu kan gua kirim ke toko-toko, kalau nyokap gua tuh buka toko. Jadi beda. Nah, jadi yang pasti bokap nyokap gua tuh, keluarga gua tuh, orang tua gua tuh nggak ada waktu buat pergi main sama anak-anaknya. Teman-teman bayangin kita buka dari Senin sampai hari Minggu gitu. Jadi memang kita nggak ada waktu pergi untuk ke situ. Nah, sibuk banget dari buka toko jam 7 pagi, kadang-kadang sampai jam 6 sore baru tutup, dan setiap hari seperti itu. Kalau orang bilang tuh ya kolot di toko gitu ya. Nah waktu 94 kejadian tuh berubah drastis. Memang prosesnya nggak langsung kejadian. Jadi
keluarga bokap gue tuh, papa gue tuh bangkrut. Jadi betul-betul habis. Yang gue nggak pernah tahu kenapa sebabnya. Ya, cuman setelah waktu gue kuliah gue mikir kenapa ya orang tua gue jatuh bangkrut gitu. Ternyata zaman dulu tuh sistem belum ada. Jadi mereka jualan itu cuman lihat duit hari ini masuk berapa dan hari ini harus setor ke bank berapa karena tutupin giro. Nah prosesnya nggak langsung hari ini tutup bangkrut nggak. Teman-teman dari awalnya toko gua itu dulu di pinggir jalan besar, luasnya 1000 meter kurang lebih. Ya, sampai itu habis, awalnya dijual dulu, kemudian udah dijual tuh kita setelah dijual dapat duit lagi tetap dilanjutin bisnis yang sama dengan cara sewa ke orang yang beli tempatnya. Nah, tetap nggak kuat, berujungnya berapa tahun kemudian semakin habis dan betul-betul nol, teman-teman. Jadi rumah nggak ada. Gue yang dulunya naik mobil ke sekolah sekarang harus mikir naik angkot gimana caranya, angkotnya yang mana, jurusannya kemana. Nah, gue nggak pernah tahu. Nah, itu progres. Jadi setelah itu mau nggak mau terpaksa gue harus belajar sendiri untuk capai tujuan gue gitu. Jadi gue waktu itu untungnya masih ada untungnya, Tuhan masih berkatin gue masih punya saudara-saudara yang bisa bantu. Tapi ya namanya meminta dan minta nggak enak itu. Nah setelah itu SMA gue mulai cari uang sendiri, mulai kerja, apapun gue kerjain gitu teman waktu itu. Nah sampai akhirnya di gue kuliah itu ya gue udah terbiasa untuk kerja gitu teman. Gue udah biasa kerja, udah biasa cari uang. Ya sambil kuliah, untungnya gue dapat lingkungannya nggak rusak gitu teman-teman. Mungkin kalau waktu itu mental gue nggak kuat, ya mungkin gue udah jadi yang nakal lah ya kayak Edo ya. Ya, ya boleh di nextnya. Nah, ke sini ya. Oh ini sedikit keluarga gue sekarang ya. Jadi gue punya anak 2. Anak gue yang satu yang besar itu umur 7 menuju 8. Yang cewek itu yang kecil umur 5 menuju 6. Gitu. Jadi ini motivasi gue saat ini gitu teman-teman. Jadi kalau hari ini gue ada di sini, ya gue selalu ingat teman-teman kenapa gue harus ada di sini. Nah kenapa? Karena gue punya waktu lebih, gue bisa pergi sama anak gue bisa main gitu. Kemarin gue liburan pasca bisa bawa dia main, berenang, apapun tuh gue bisa main. Tapi bayangin kalau gue dulu masih kerja yang dulu, mau dekat lebaran ini pasti gue sibuk banget gitu. Ya, oke, nextnya. Nah ini, kenapa Pin bulat banget ya? Ya jadi ini waktu gue kerja di Jakarta teman-teman. Nah sebelumnya pertama kali gue lulus kuliah itu gue kerja di Surabaya. Nah kenapa gue seneng kerja di luar kota gitu teman. Jadi waktu itu kan setelah bokap gue jatuh, usahanya jatuh itu yang pasti kondisi keluarga gue nggak baik gitu. Jadi gue sebagai anak tuh gue pengen bebas dari itu. Jadi gue seneng banget kalau gue dapat kerja tuh di luar kota. Nah 2006 pertama kali gue dapat kerja, itu gue dapat kerja di Surabaya, di Jawa Timur. Jadi gue pergi yang nggak tahu apa-apa, gue cari kos-kosan di sana, gue nginep di sana, gue cari, gue cuma beberapa list dari perusahaan gue. Gitu gue cari, sampai akhirnya give up-nya karena gue nggak tahu jalan, karena dulu belum ada Google Maps ya. Akhirnya gue minta sama bos gue minta supir aja satu gitu kan. Nah gue cukup lama kerja di sana, sampai akhirnya di 2009, ya mungkin teman-teman pernah dengar, gue ada masalah di keluarga karena bokap gue sakit gitu teman-teman. Jadi papa gue sakit jantung, jadi dia harus dirawat di rumah sakit bolak-balik sehingga gue harus resign dari perusahaan itu. Nah seiring waktu gue akhirnya dapat kerjaan lagi ini di Jakarta. Teman. Perusahaannya Kartuku, perusahaan gue lebih ke tetap dunianya ke banking. Gue lebih kalau teman-teman tahu yang pernah di banking pernah tahu namanya mesin edisi ya. Nah itu teman-teman, jadi gue waktu itu kerjain di mesin edisi banyaknya. Nah sampai akhirnya yang terakhir gue di mesin edisi itu gue kerja di salah satu bank di CIMB Niaga. Sama kayak Amel mungkin ya dulu ya. Nah kerjanya sama masih di pegang di edisi, namanya merchant ya divisinya dulu ya Amel ya. Kita di merchant, jadi kerjaan gue ketemu orang, gue ketemu yang punya toko. Gue tawarin mereka cara naikin transaksi dia gimana caranya. Nah itu yang gue kerjain sampai di 2012 akhir gitu. Nah di 2012 gue sudah berpikir waktu itu punya rencana untuk nikah gitu teman-teman ya. Nah jadi gue harus mikir kalau gue kerja terus rasanya sih berat untuk bisa punya biaya itu. Jadi kebetulan waktu itu gue ada peluang untuk buka sebuah distributor minuman consumer goods ya. Bukan minuman keras nih. Minuman murah. Jadi kalau teman-teman tahu minuman yang pakai cup gitu ya. Kayak teh gelas, mungkin kalau gue boleh bilang sebut kayak gitu. Oplosan.
pokoknya warnanya cakep kayak pelangi. Jadi gue jual minuman itu teman-teman. Market gue kemana? Karena ini market yang low brand banget. Ya gue nggak bisa lawan yang teh gelas yang punya orang tua grup. Karena dia punya iklan, punya apa. Yang gue minumannya murah. Jadi gue harus ke pelosok teman-teman. Jadi waktu itu market gue Majalaya. Mungkin kalau orang tahu ke apa tuh Ranca Ekek. Kalau ke timur tuh sampai ke Cianjur gitu ya. Itu yang setiap hari daily gue kejar gitu. Di luar itu yang luar kota sih ya gue cuman by phone, kadang-kadang kontak-kontaknya by phone, tapi setiap bulan gue visit ke sana. Nah ini foto aja, jadi yang di belakang itu yang berempat itu ya kelihatan lah dari tampilannya ya. Itu sales gue teman-teman. Sales gue yang tiap hari keliling ke toko-toko, kalau yang cewek 2 itu admin gue gitu. Adminnya nggak mau cowok nih, nggak semangat ntar. Hah? Nah, kenal nih? Enggak. Nah, jadi, hah? Kenal yang kiri? Oh, nanti diajak sini ya. Nah, jadi ya itu teman-teman. Yang pasti waktu gua tuh habis banget waktu gua kerjain ini karena lokasi yang jauh. Jadi setiap pagi gua udah harus datang ke gudang gitu teman. Gua harus ketemu sales gua briefing, gua ngobrol sama sales sampai akhirnya sore baru ketemu lagi. Kadang-kadang sore gua nggak ke kantor atau waktunya nggak bareng, jadi nggak ketemu. Nah, yang pasti gue nggak punya waktu yang akan susah gitu di sini. Waktu gue sedikit banget. Kadang-kadang apalagi kayak sekarang menuju Lebaran itu penjualan meningkat banget. Bukan penjualan, orderan meningkat banget, tapi pembayaran masih mandak gitu kan. Ya mungkin Koriko juga di usaha ngalamin hal yang sama ya di garment ya gitu ya. Nah sampai waktu start awalnya itu penjualannya bagus gitu teman-teman. Nah ini sedikit aja bahwa yang kiri itu bukan foto gua, itu langganan gua ceritanya. Nah, kita waktu masih agak berjaya minumannya, masih agak laku banget, kita bikin program-program. Nah, salah satunya dikasih handphone kayak gitu ya. Nah, ini sebelahnya ada gambar gudang juga, kurang lebih lah ilustrasi aja gudangnya seperti ini gitu teman-teman. Ya. Hah? Bukan, ini bukan gudang gua. Tapi mirip kok nih, mirip. Gitu. Nah, oke, sekarang gue masuk di starting point gue di Legacy ya teman-teman ya. Ini foto pertama gue sama grupnya Edo gitu. Jadi waktu pertama gue datang ke sini gue takut banget gitu teman-teman. Jadi waktu gue join diajak Edo, ya tadi Edo cerita bahwa gue tuh boleh dibilang kecelakaan. Kecelakaan kenapa? Yang awalnya gue nggak kenal Edo. Jujur sebelum ini gue pernah jadi agent 2 kali, waktu tahun 2005 sama sekitar 2015. Dan semua nggak pernah jalan gitu teman. Karena gue sendiri pun nggak ada niat jalanin. Ya, yang kedua juga gue jarang komunikasi sama leader gue gitu. Jadi ya udah akhirnya poin pertama gue ketemu Edo tuh kenal di lapang, sebenarnya di lapang badminton aja. Jadi ada satu kondisi gue ketemu satu teman gue, ya intinya gue ngobrol sama dia, gue bilang lu harus punya insurance, cuman itu doang problemnya. Jadi akhirnya dia mau, gue refer ke Edo lah. Edo sebuah kontak, dianya nggak mau, dia cuman kasih reason sama gue bakal beli kalau cuman lu agentnya. Jadi itu aja poinnya waktu itu gue pertama, akhirnya gue join lagi dan gak kebayang gitu teman-teman. Ya akhirnya ya gue AJI di bulan Maret 2022, ya gue polis pertama gue yaitu 2. Nilainya gede nggak? Enggak teman-teman, cuman PSS aja 2 orang, nilainya di bawah 1 juta untuk 2 orang gitu. Nah setelah itu, nah selalu kan namanya Edo ini orangnya nggak pernah bosen ya teman-teman ya. Jadi selalu, giat, ya selalu aja. Adalah telepon gua, dateng lah, ngajak ngopi lah. Nah gua sendiri orangnya nggak enakan kalau gua nggak pernah, nggak terima ajakan orang gitu. Jadi gua ketemu Edo jelasin lagi tentang bisnisnya apapun itu ya. Akhirnya gua dengerin. Ya memang waktu itu gua memang nggak terlalu fokus juga karena gua jujur ada kerjaan yang lain lagi selain yang distributor tadi gitu. Jadi waktu itu gua memang kondisi yang distributor udah agak nggak baik, gue sudah berpikir untuk tinggalin gitu. Jadi tapi gue masih ada kerjaan lain yang ya gue coba isi ke situ, gue sibukin. Sampai akhirnya ketemu Edo, ya gue ada waktu kan karena gue udah ninggalin yang minuman ini gitu. Jadi gue ketemu Edo, ngobrol dan segala macam. Akhirnya ya udah gue coba belajar, teman-teman. Gue coba belajar, Edo ajakin gue ke kantor. Selalu gue bilang nggak mau gitu teman.
Jadi kalau teman-teman yang masih agen diajak ke kantor udah datang ke sini itu luar biasa gitu kan. Ya. Kalau gue sih nggak mau masuk ke kantor aja takut gitu kan waktu awal kan, aduh malu nih, nggak ketemu siapa-siapa, nggak ada yang kenal gitu. Karena dulu gue pernah waktu gue di kantor yang sebelumnya di Prudential juga, ya kebetulan leader gue bukan orang Bandung gitu. Ya mungkin kalau sekarang contohnya gue punya agent di Jakarta, ya gue kenalin ke LGC. Tapi gue cuma bilang tuh lo cari tuh si Krisna di LGC sana. Tapi nggak pernah gue kenalin Krisna itu siapa. Ya, nah itu mungkin hal-hal yang gue alamin dulu. Jadi akhirnya gue datang ke kantor tapi ya gue nggak dapat welcoming yang bagus gitu. Nah jadi ya udah akhirnya gue pilih mundur gitu ya teman-teman. Nah terus kenapa waktu itu waktu setelah ketemu Edo, ya udahlah gue pikir jalanin aja lah jadi agen, coba-coba teman-teman ya. Coba-coba aja gitu kan, kalau ketemu orang, gue inget banget waktu Koriko sharing di unit gue, dia bilang, enggak ini bantuin teman gue si Andre ya gitu ya Koriko. Sama gue juga waktu teman, waktu gue juga bilang gitu. Jadi ya gue sekarang sambil cobalah belajar bro, coba jalanin asuransi ya, coba bantuin gue. Tapi kerjaan gue yang utama bukan itu kok, gue ada yang lain gitu kan. Nah kalau orang digituin, berarti lihat lu, ya lu nggak serius di asuransi teman-teman. Ya ujung-ujungnya ya orang lihat gua, lu siapa gitu, lu agent baru kok kayak begini, gua beli polis sama lu bakal diurusin nggak polis gua. Nah itu jadi waktu itu gua nggak tahu mau jualan ke siapa juga nggak tahu teman-teman. Gua cuma berpikir ya ring satu juga lihat gua, kalau lu berpikir lu cuma coba-coba ya ujung-ujungnya mereka nggak akan beli gitu ya. Terus ya akhirnya memang gua dapat closingan yang lumayan gede, memang bukan siapa-siapa, masih saudara gua. Jadi mungkin dia beli karena kedekatan gua doang, yang juga memang kebetulan dia perlu, dan yang ketiga pasti karena gua bawa Edo waktu gua prospek, itu aja. Jadi yang ngomong cuma si Edo nih, gua cuma jelasin ABC gitu doang, sedikit doang, banyaknya sama Edo. Ya kalau Edo kan udah punya experience ya, pasti orang kena gitu kan. Nah, jadi waktu itu ya gua closing cuma karena kedekatan aja gitu teman. Dan yang pasti cuma bukan closing, gue juga dapat omelan dari calon nasabah. Waktu itu kan gue sok pinter nih, gue belajar tuh cuman belajar dari dari YouTube lah, atau dari, ya gue jarang ikut training lah gitu, gue baca, kadang-kadang gue suka nonton YouTube produk ini apa gitu ya. Gue ketemu orang, jadi waktu gue ketemu orang tuh, gue yakin produk perwarisan ini bagus gitu, gue bilang. Gue yakin banget produk bagus, gue gak mau jual kesehatan waktu itu teman-teman. Karena kesehatan, aduh ribet banget, apalagi unit link, buat gue kan ribet. Nah, jadi setiap orang yang ketemu gue tawarin tuh warisan. Ketemulah saudara gue. Ya gue tawarin warisan. Yang jawabannya dia ngomel, lu ngapain ngawarin warisan sama gue anak juga kagak punya katanya. Ya, nah itu yang kejadian sama gue teman-teman. Jadi lu gak tahu siapa yang lu ajak ngomong. Ya, karena gue cuman, jadi gue cuman tahu produk ini bagus, tapi gue gak lihat nasabah gue tuh siapa gitu. Kondisinya seperti apa. Nah itu yang terjadi teman-teman. Nah, kemudian akhirnya seiring waktu gue coba masuk ke sistem. Akhirnya gara-gara bujuk rayu si Edo juga, gue ada waktu juga, gue coba ikut lah ke sistem. Karena ya gue ketemu hal-hal kayak gitu. Kenapa ya gue jualan kok banyak orang nolak, banyak orang gak mau. Nah kayak gitu. Jadi gue ikut training, gue ikut meeting unit. Pokoknya selama gue sehat dan gak sakit, gue selalu dipaksain hadir gitu ya teman-teman. Nah waktu itu Edo cuma bilang ke gue cuman konsep 4M ya teman-teman ya. Jadi kita harus punya mindset, yang kedua punya muscle, yang ketiga punya market, dan yang keempat punya mouth teman-teman. Ya, kenapa? Saat lu punya mindset yang salah gitu ya, saat lu nawarin, gue nawarin sesuatu produk ini gak bagus, ya lu pasti gak akan bisa gitu. Ya, jadi yang lu harus rubah mindset lu dulu gitu teman. Jadi gue yakin bahwa gue bawa sebuah produk yang bagus. Gue yakin bahwa produk ini bagus, orang pasti butuh. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, maut ya teman-teman. Kita harus ngomong, harus jelasin yang terbaik, dan juga harus dengerin teman-teman. Harus mendengar, bukan kita ngomong terus orang dengerin, terus nggak bisa kayak gitu. Yang ketiga, market. Nah ini market setiap orang beda-beda, karena di usia gue mungkin sama di usia yang muda, yang lebih muda gitu ya, dan pasti marketnya beda gitu kan. Nah, jadi produk apa yang ditawarin juga di situ ya pasti berbeda juga gitu. Nah, terus satu lagi yang memang muscle ya teman-teman, harus mentalnya kuat gitu. Pasti teman-teman semua di sini juga agent baru atau agent yang sudah lama pasti ngalamin yang namanya penolakan. Gak mungkin enggak gitu teman-teman. Bulan ini aja gue ditolak udah 6-7 orang gitu teman gue. Yang awalnya responnya bagus, akhirnya
pending dulu apa, tapi ya that's no problem gitu teman-teman. Jadi ya gue punya prinsip 3 yang gue belajar dari training juga. Ya ada konsepnya 3SW kalau teman-teman dengar. Yang pertama itu tahu kan Nil? Some will, yang kedua some not will buy, yang satu some will buy, yang ketiga so what gitu loh, next aja gitu kan. Ya itu nggak masalah teman-teman, lu hari ini ditolak ya lu cari lagi gitu. Ya itu teman-teman. Dan yang kedua waktu gue masuk training, ternyata gue training Sabtu, Senin, M3, gue banyak banget dapat hal-hal yang bagus gitu teman-teman. Gue di situ, gue dulu yang kerjanya berantakan, gue dapat diingetin tentang pentingnya agenda dari Ko Victor gitu ya. Ko Victor pernah share tentang agenda. Kemudian ya sebetulnya yang lain hal itu yang gue dapat lagi tuh, gue dapat sering gue ngobrol one on one sama selain leader gue gitu. Gue sering ngobrol juga sama Glenn, gue ngobrol gitu ya sama teman-teman di situ. Sama Revin gue deket banget tuh, gue sering ngobrol juga sama Westi gitu ya. Jadi gue ngobrol ya gue korek lah, dia lebih senior dari gue di sini, lebih pengalaman, gue ambil ilmunya gitu. Gue pelajarin semua. Nah, jadi teman-teman di sini di Legacy itu kita punya komunitas yang tepat gitu teman. Ya, kita itu di sini kalau kenapa judul gue ini, karena kita di sini ditajamkan supaya jadi anak panah yang tajam gitu teman. Ya, jadi kita di sini kalau kita nggak belajar, kita nggak ikut training, lu belajar sendiri semua. Ya, lu cuman belajar sesuai kemampuan lu aja gitu. Lu nggak bakal dapat apa yang masukan dari orang-orang lain yang lebih expert di sini gitu. Nah, jadi memang yang gue rasain itu. Selain dari speaker-speaker di kantor juga, ya di Legacy juga kan sering panggil speaker dari luar ya. Jadi Edo sendiri bagusnya dia suka ajak gua ngobrol gitu. Gua pernah ketemu sama siapa aja waktu itu, Ferry ya satu ya. Ada fotonya nggak ya? Ntar gua bisa back. Sorry. Kayaknya nggak kemasukin fotonya deh, lupa. Jadi gue sering ngobrol waktu itu ada di sama Ferry, pas Ferry-nya lagi ke Bandung, Edo ajak gue ngobrol, apa sih bisnis ini kayak gimana gitu. Kemudian waktu kita camp di Lembang, ada speakernya kan Eder ya. Edo juga ajak gue ngobrol sama Eder gitu teman-teman. Jadi ya itu gue belajar gitu, meskipun mereka jauh lebih muda dari gue gitu, tapi gue tahu gue di sini jauh lebih lupa juga gitu. Jauh lebih blow on gitu kan. Jadi gue belajar dari mereka gitu teman-teman. Nah, jadi memang dari training dari Sabtu atau hari Senin gue dapat banyak banget gitu teman-teman. Gue paling seneng tuh jual, jujur sampai hari ini gue paling seneng jual perwarisan gitu teman. Ya satu speaker waktu itu Gama, itu ingat banget di otak gue, dia cuma bilang gini, kalau lu jual perwarisan lu gak usah pusing, lu ngomong aja ada rumah ini harga 5 miliar, lu kasih dia harga 1 miliar, lu mau beli gak? Ya, lu tanya sama calon nasabah lu. Gue selalu terapin itu gitu teman-teman sekarang. Bro, ini gue cerita ada rumah nih 5 miliar, gue kasih lu harga 1 miliar, lu mau beli gak? Mau, tapi gue kasih syarat sama lu ya, rumah ini lu cuma boleh buat anak istri lu, gak boleh buat lu, pasti tetap beli gak? Gue gak punya duit juga, gue pinjam sama bank bro buat beli ini. Nah, kena dong di situ kan orang kan pikir, oh berarti produk ini tuh bagus, dan memang itu ya perwarisan gitu teman-teman. Nah, jadi memang setelah itu ya gue ini foto-foto orang-orang yang gak gue prospek. Nah jadi waktu gue prospek tuh gue diam sambil pegang handphone, kadang-kadang gue cepret tuh sengaja. Gue lapor sama Edo. Kenapa gue gitu, bukannya lebay ya, maksudnya gue kadang-kadang lupa, gue cepret tuh hari ini gue ketemu si ini, orangnya seperti ini, kondisinya gini. Nah kira-kira gue harus gimana gitu kan. Dan gue tuh orangnya lupaan, jadi gue gak mau pending kerjaan gue. Jadi beres ketemu ini kadang-kadang gue ketemu, gue langsung telepon, Dok, tadi gue si ini gimana, gue hari ini mau kesini lagi nih. Nah jadi ya itu gue selalu report ya buat teman-teman ya, percayalah leader lu pasti kasih yang terbaik buat lu gitu. Itu yang gue rasain sejauh ini ya teman-teman. Nah kemudian, nah ini salah satu foto aja, impian gue waktu pertama gue join di sini, gue pengen punya piala yang ada di belakang gue itu teman-teman. Ya, nah gue foto itu berapa polis, itu polis closingan gue waktu itu, memang ada 5 benar-benar punya gue, bukan punya orang lain. Jadi gue foto dulu deh. Iya, bukan maksudnya nasabah gue, bukan nasabah orang lain gitu. Nah ini yang kanan itu waktu gue ikut kontes dapat 5 juta, lumayan teman-teman. Waktu itu target API berapa ya Do ya? Pro ada ya 150 juta gitu. Jadi gue join di Maret 2022, closing di Mei itu harus achieve 150 juta gitu. Dapat bonus 5 juta. Nah yang kiri itu yang agak-agak baru sebenarnya, Gary nggak ada karena datangnya telat. Ya,
Ini training first gue di Banda teman-teman. Jadi di sebelah gue itu orang yang baru closing kemarin 600 juta teman-teman. Dia seorang dokter tuh. Dia timnya dari Rock, seorang dokter di Melinda teman-teman. Nah sebelumnya nggak ada ya oke lah gitu. Tapi tiba-tiba Bang langsung ke atas. Dia sekarang EP-nya sudah hampir 900 juta gitu. Karena dia dapat case kemarin 560 juta. Nah gue ketemu dia, gue apa ya, gue tanya bro lu closing siapa? Closingnya apa? Gimana caranya? Gue ngobrol sama dia gitu ya. Nah ini jadi memang cukup capek teman-teman. Bulan ini gue jujur capek banget gitu. Gue ikut kelas 40 Days Leader, gue ikut kelas First, sama kayak Gary, sama kayak Rian gak sih, sama David ya. Jadi bayangin teman, hari Senin gue M3, hari Selasa waktu kemarin masih 40 Days Leadernya hari Selasa. Hari Rabu First dari jam 8.30 sampai jam 4.30 sore. Hari Kamis balik lagi ke 40 Days. Hari Jumat doang gue punya waktu buat jualan teman-teman. Ya belum gue ketemu mungkin ke agent gue, ke unit gue ketemu waktu gue habis banget. Jadi ada satu waktu 2 minggu lalu, gue pernah di kantor di sini pagi ke Banda, sore ke sini, gue pulang jam 11:30 malam. Yang ingetin gue bukan bini gue udah tidur di rumah. Leader gue telepon, kok pulang kok udah malam. Tapi gue ngapain teman-teman di sini? Ya agent gue ngajak kok, temenin yuk hari ini gue ketemu calon prospekan gue gitu. Oh oke, jam berapa? Jam 7 datang ngaret, jam 8 beres, jam 9 kok ada satu lagi. Gue bilang udah capek banget, belum mandi, belum apa. Tapi kan gue tetap jalanin, gue semangat. Ya, gue pulang jam 11:30 sampai ya dong cuman kok pulang udah malam katanya. Cuman itu teman-teman. Jadi ya hal-hal gitu yang kecil tapi gue dapat manfaatnya luar biasa gitu. Nah, jadi ini sedikit achievement gue di 2022 teman grafiknya. Jadi Januari masih 0, Februari masih karena gue belum join. Maret itu gue ada 12 jutaan API. Ya growth gue kerasa banget. Gue mungkin join di sistem itu kurang lebih di bulan setelah Lebaran lah, kayaknya bulan Mei deh. Nah, gue belajar, gue tajamin memang puncak gue di September gitu teman-teman. Kenapa puncak gue di September? Ya di situ memang gue udah tabur selama berapa bulan banyak dan akhirnya gue closing di situ teman-teman. Nah sampai di akhir tahun turun. Karena gue sebenarnya bukan gue diem teman-teman, gue tetap jalanin, gue tetap prospek, gue tetap jalanin terus. Emang ada yang case-nya ke pending, ada yang medical, ada yang apa gitu. Nah di Januari tiba-tiba keluarlah bonansa teman-teman. Jadi apa yang terjadi di pendingan gue di Desember itu, di Januari itu gue tuai semua gitu teman. Gue panen semua. Jadi ya rezeki aja gitu teman-teman. Kita nggak tahu di Januari ada bonansa atau kita nggak tahu kondisi di depan kayak gimana gitu. Yang penting kita nabur aja terus teman-teman. Jadi closingan gue di Januari di 2023 bukan hasil dari gue kejar pada saat keluar pengumuman bonansa gitu enggak. Tapi ini dari Desember ada yang ke pending, ada yang medical dan juga ada case-case baru karena gue lihat ada bonansa ya gue kejar gitu. Nah di Februari gue cukup low teman-teman karena gue kemarin Februari itu ya liburan lah ya, dan gue enjoy liburan, gue sempat pergi ke luar negeri juga, terus pulangnya ke Bali, jadi aduh pulang itu males banget teman-teman untuk prospek, gue jujur di Februari itu males banget gitu. Jadi ya udahlah gue mau relax dulu, senang-senang dulu, tapi gue pikir kalau gue diem terus kayak gini, ujung-ujungnya jadi semakin males lama-lama gitu. Gue rubah lagi, gue ketemu orang lagi, gue ketemu agent gue lagi, gue jalanin lagi activity yang gue jalanin setiap hari gitu. Nah teman-teman, sebetulnya yang terakhir itu setelah kita ditajamkan di sini teman-teman jadi sebuah anak panah yang tajam gitu teman-teman, udah belajar, teman-teman bisa ketemu orang, ya pasti kita harus bisa turunkan hal ini kepada agent kita gitu teman. Ya, ini hal yang buat gue susah banget emang awalnya. Jadi gue sekarang lagi belajar, gue terus belajar, gue sekarang ada rekrut mungkin kurang lebih ada 8 orang yang udah gue rekrut, tapi yang jalannya memang belum banyak teman-teman. Terus terang yang jalan ya baru 2-3 orang lah gitu. Tapi nggak apa-apa, gue nggak putus semangat. Jadi kalau Glenn pernah bilang kalau dia meeting unit 1 orang hadir tetap harus jalan gitu kan. Ya gue bikin schedule hari Kamis pagi dengan tim gue harus datang, tapi 1 nggak bisa atau 2 nggak bisa. Yang penting ada 1 orang gue harus tetap jalanin itu. Ya, jadi gue udah schedule waktu ke situ. Yang kedua, untuk building tim ini gue sekarang nggak mau sembarangan ajak orang juga gitu. Kadang-kadang
gue yang penting gue dapat agent baru nih, gimana caranya gue dapat rekrutan baru, siapapun gue ajak gitu. Kalau sekarang nggak gue lakukan hal seperti itu, karena ya itu gue harus tahu dulu backgroundnya dia seperti apa, kebutuhannya dia di mana, mindsetnya dia tentang insurance tuh apa, yang penting teman-teman itu dulu yang pertama. Terus struggle-nya dia sekarang apa gitu teman. Jadi gue ada satu orang rekrut, cuman karena gue ngerasa iba aja sama satu orang ini. Jadi orang ini gue tahu dulunya kerja di sebuah perusahaan cukup lama. Terus tiba-tiba gue lihat dia kok jadi jualan makanan gitu teman. Jadi jualan makanan pun yang ya boleh dibilang bukan buka restoran ya gitu ya. Tapi tafsiran gue tahu bahwa dia pasti kehilangan pekerjaannya waktu itu. Jadi gue samperin dia, gue ngobrol sama dia, gue tanya, kenapa lu sekarang jualan seperti ini? Udah nggak kerja lagi ya? Oh iya, saya udah nggak kerja lagi, Tin. Katanya, oh kenapa? Ya ada problem AB segala macam. Oke, akhirnya gue bilang, lu mau nggak? Gue kasih solusi ini, siapa tahu bisa jadi solusi buat lu. Gue jelasin, oke, mau. Tapi setiap gue tanya, ya lu bisa set up waktu nggak untuk jalanin ini gitu? Ya sekarang lu kerjaan lu jualan. Jam berapa lu jualan? Gue bilang. Oh gue jam 1 siang sampai jam 9 malam gue jualan. Oh oke. Nah terus kesibukan lu di pagi hari seperti apa? Ya gue ada antar anak, ada apa? Gue tanya dulu, gue korek dulu. Ya udah deh, kita ketemu, kebetulan orangnya cukup jauh di Cimahi juga. Ya udah gue datangin dia. Kebetulan gue sama Edo juga datangin, gue ngobrol. Jadi gue cuma ngeliat dia tuh ya kasihan gitu ya, orang yang kasihan dalam artian dia yang satu punya kerjaan tiba-tiba hilang, dan gue yakin dengan dagangan dia sekarang juga nggak bagus gitu income-nya. Kenapa? Karena gue diem di tokonya dia dari jam 1 sampai jam 5 sore pun nggak ada yang beli teman-teman. Nah tapi ya gue ajarin dia, gue training, gue AJI juga, dia bilang mau jalan gue training, tapi ya dari diri dia sendiri pun nggak ada keinginan untuk jalan gitu. Jadi buat gue, Edo selalu bilang kok ya lu ngapain lu habisin waktu buat sesuatu yang lu orangnya pun gak mau. Lu narik itu berat teman. Ya lu akan lebih bagus kalau lu dorong. Kalau orangnya udah mau gerak, itu dorong tuh pasti lebih ringan daripada lu narik gitu. Ya, yang gue samperin kalau orang misalkan diajak train, kok ketemu yuk, mau gak? Oke, lu di Cimahi, gue di Bandung, ya kita ketemu tengah-tengah dong gitu kan. Ya kalau gak di mana kita atur waktu. Ini kan gak, gue harus yang datangin, gue yang samperin. Akhirnya kan capek gitu kan. Nah jadi akhirnya yang gue bilang sama dia sih, gue cuma bilang gini, oke, mungkin saat ini waktunya buat lu belum tepat untuk jalanin ini. Tapi as long kita keep contact, ya someday lu mau jalanin lu siap, lu tinggal kontak gue kapanpun gue siap gitu. Ya jadi ya itu teman-teman, sekarang untuk building tim, memang gue lebih pilih-pilih orang ini seperti apa, karakternya di mana, kebutuhannya seperti apa gitu. Nah yang kedua ya gue harus bisa bawa orang yang gue rekrut untuk bawa ke sistem teman. Karena gue sendiri orang yang dibentuk dari sistem. Jadi kalau gue nggak dapatkan sistem, gue nggak akan bisa jalanin ini semua gitu teman. Dulu awalnya gue masih idealis, gue maunya jalan sendiri, gue bisa. Gue cuman by phone sama Edo mungkin gue bisa. Betul, produk gue ngerti. Tapi saat lu nggak ketemu orang dan lu nggak belajar psikologis orang, itu lu nggak bisa gitu. Ya, jadi kalau teman-teman yang belum pernah ikut kelas 40 days, ikutlah sama Koriko tuh. Karena buat gue kelas itu membantu banget gitu buat gue. Bagus banget gitu. Jadi gue belajar banyak gimana cara closingin orang, gimana cara pendekatan sama orang. Itu semua gak ada hukum teorinya teman-teman. Semua harus kita dengerin, kan kita praktekin gitu. Jadi kalau kita cuma dengar dan kita gak praktekin ya juga gak akan bisa gitu. Nah ini berapa foto aja. Ada tim gua, ada yang gabungan juga. Ini waktu yang tengah itu waktu kita BTO. Kebetulan speakernya Edo sama gua. Yang kanan tuh waktu Revin sama Adri ya speakernya ya. Jadi kenapa gua hari ini mau bantu juga di BTO gitu teman. Gue pengen belajar dari Adri, belajar dari Revin, dari siapapun itu. Jadi cara dia ngomong seperti apa gitu. Ya, cara dia bawain materi kayak gimana gitu, cara ngobrol sama orang lah intinya. Kita bawa orang baru, ya gue belajar apa sih yang mereka lakukan seperti itu. Nah kemudian yang pasti ya meeting unit gue tetap jalanin. Gue nggak tahu someday dia bakal rekrut siapa, gue nggak tahu someday dia bakal aktif kapan. Tapi kalau kita nggak tajamin mereka, kita nggak bikin mereka jadi tajam, kita nggak mungkin mereka akan jalan. Ya. Jadi tugas gue hari ini ya gue cuman activity gue jalanin, ya tetap gue jualan, karena
kalau gue nggak jualan mungkin agent gue juga lihat lah si Martin juga enak-enak tuh kayaknya nggak pernah ngapa-ngapain suruh gue jualan kan nggak mungkin. Jadi gue tetap ketemu orang, gue atur waktu, gue setting meeting sama unit gue ceritain apa yang gue lakukan kemarin sama siapa, ya begitupun yang dia jalanin seperti apa, gue review aja sampai dia benar-benar oh ya tahu oh ternyata di bisnis ini jalannya harus begini. Ya gue selalu bilang sama dia bahwa ya lu harus tahan gitu 3 bulan, 6 bulan pertama lu pasti ketemu problem-problem yang banyak. Itu pun gue alamin. Bukan lu doang, gue juga alamin kok. 3 bulan pertama gue susah banget. Ya. Gue susah banget, gue ditolak orang banyak banget gitu. Hari ini pun gue udah belajar tetap aja ditolak tuh pasti ada. Ya itu balik lagi ya lu ditolak ya udah so what gitu. Lu cari lagi yang lain gitu kan. Ya. Nah itu teman-teman. Jadi ya itu aktiviti yang gue jalanin sekarang. Jadi gue sekarang cuma belajar kalau gue hari ini udah diasah jadi anak panah yang tajam, gue harus bikin anak panah lain yang lebih tajam daripada gue gitu. Ya. Nah ini sedikit aja achievement gue. Jadi pertama kali gue dapat di Pro AD Bali di bulan Agustus ya kalau nggak salah 2022. Nah di sini gue lihat gue nggak kenal siapa-siapa waktu itu karena gue jarang banget ke kantor, gue belum ada yang kenal banyak orang sama sekali gue nggak kenal, gue cuma kenal sama Revin juga belum kenal ya kayaknya gitu ya. Gue lihat siapa ini Sarwa agent baru, gue pikir juga gitu kan. Ya kan tahunya Pro AD, gue nggak tahu kalau ini ada yang siapa yang ikut gitu kan. Ya siapa Ko Edo, gue ngobrol kok karena gue paling tinggi sama Ko Edo, gue duduk di bis paling belakang sih, kakinya paling panjang gitu. Nah ketemu Krisna mau ngajak ngomongnya serem lihat mukanya pertama kan. Tapi ya itu di Legacy semua ngeblend teman-teman. Waktu lu ketemu hari itu akhirnya lu satu bis satu pesawat akhirnya ngobrol. Ya balik lagi guanya juga jangan kayak patung gitu kan. Gue juga ngobrol sama teman-teman. Ya akhirnya gue ngerasain bahwa gue dapat komunitas yang bagus saat gue pertama kali join trip di sini gitu teman. Ya dari sini gue bisa ajak si Revin ngopi. Kebetulan rumah gue dekat. Ya bukan tujuannya apa-apa. Gue cuma ngobrol sama dia sharing. Ya kita berbagi aja ya Vin ya sebenarnya. Nah ya ini ada foto waktu Holiday Bali kemarin. Jadi ini achievement gue karena gue promote ke AAD teman-teman. Jadi dapat dari Legacy. Seru banget acaranya. Hotelnya juga bagus, kualitas acaranya bagus banget. Jadi yang pasti bukan hanya tempat dan makanan yang bagus teman, tapi komunitas kita kerasa kita tuh di situ satu komunitas yang membangun banget gitu. Ya. Nah, ini yang terakhir, Ko Andre ya. Jadi ini di Maret kemarin teman-teman, gue akhirnya kedapat kesempatan pertama kali untuk ikut award night teman-teman. Jadi ya gue surprise banget sih buat gue waktu gue ikut acara ini karena gue nggak pernah nyangka gitu. Gue pikir ya acaranya biasa aja lah ya karena gue ikut Pro AD Bali itu wow jauh banget gitu, jauh banget teman-teman, beda banget. Jadi ini gue pertama lihat hotel aja gila ini hotelnya nggak salah gitu Glenn di sini ya. Dok nggak salah ini hotelnya kayak gini, gedenya kayak gini. Nah kedua lihat artisnya gitu. Tapi sesuatu yang gue dapat bukan hanya itu gitu. Gue di situ ketemu banyak orang yang hebat gitu. Award Night ini penghargaan buat orang-orang yang achieve sesuatu yang bagus di Prudential. Ya gue sama Edo dikenalin sama banyak orang, ketemu sama satu Ko Asun gue ketemu ya, gue dikenalin sama Ko Asun. Oh Martin lu mah nggak salah lu pilih leader kayak gini hebat banget gitu kan. Kalau Ko Asun ngomong gitu kan gayanya ya Mike-nya. Lu nggak salah ini mah leader hebat banget lu pasti jadi someday gitu dia. Nah gue ketemu Ko Asun. Ketemu siapa lagi deh? Oke itu si Ferry, gue ketemu lagi sama Brian ya. Nah, terus di luar itu pun pagi-pagi gue ketemu sama Edo, ketemu satu orang namanya Jojo gitu. Kita ya cukup sharing aja gitu. Nah, ya itu jadi di situ gue ketemu banyak orang-orang hebat gitu temen. Sebelumnya setelah itu acara Award Night, gue ke kedutaan ketemu lagi Ko Darwin sama Glenn. Ya di situ bukan gue diem, gue cuman diem, tapi gue nangkep apa yang dia omongin. Apa yang dia jelasin sama kita, itu ilmu buat kita, ilmu yang gratis teman-teman. Nah itu yang gue dapat waktu selama acara di Award Night kemarin. Jadi ya ujung-ujungnya balik lagi teman-teman, lu bisa begini karena lu punya komunitas yang hebat itu. Nah lu di sini diasah, lu ditajemin, ya lu dapat ini ya luar biasa gitu. Lu di kantor lain mungkin gak akan dapat hal kayak gini gitu. Ya lu bayangin aja kita pergi Award Night dari Legacy segini banyak gitu. Tapi kalau kantoran gue tanya berapa orang? 1, 2 gitu. Nah, mungkin buat
ya sorry aja gitu. Maksudnya kalau gue pergi sendiri sih gue males juga ya ke acara Award Night gitu ya kayaknya ya. Kemana di sana gue nggak ada yang kenal. Apa kau ini kan kita serombongan. Kita kenal, kita bikin acara kayak gimana gitu ya. Itulah yang gue dapetin waktu acara Award Night. Nah, sebelum penutup, oke. Berapa hari, 2 hari lalu gue nggak sempat tulis, gue dapat sebuah quotes yang bagus banget dari seorang yang telah sukses di bidang di marketplace di Indonesia gitu. Dia bilang gini, teman-teman, sangat mudah buat kita untuk cari 1001 alasan untuk kita berkata tidak bisa. Hari ini kita nggak bisa, kita cari alasan gampang banget. Tapi cobalah rubah mindset itu supaya kita bikin satu alasan yang membangun kenapa kita nggak bisa menjadi seperti itu. Nah, itu aja teman-teman dari saya pagi ini. Thank you, teman-teman. See you. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you Sorry, kayaknya applause-nya kurang keras ya. Nah dong, tunggu dulu. Oke, boleh teman-teman boleh duduk dulu. Ada sebuah quotes yang bagus ya, dia bilang, quality itu nggak pernah jadi sebuah tiba-tiba aja terjadi. Ya, quality is never an accident. Ya, jadi hari ini kalau liatin Martin, ya buat saya ada 3 hal yang saya catat. Ya, Martin itu yang pertama adalah tentunya menurut saya quality yang pertama adalah rajin. Benar nggak? Jadi kalau teman-teman lihat ya, dari usia mudanya juga udah rajin loh. Jadi nggak bicara dia cuman umur segini ketemu Prudential jadi rajin, enggak. Ya dari tadi usia muda, liatin sampai ke Jakarta, waktu kerja pun dia tetap kasih yang terbaik, itu udah rajin. Jadi kualitas yang pertama adalah menurut saya rajin. Yang kedua, kualitas yang kedua yang Martin punya menurut saya adalah rendah hati. Ya jadi kalau teman-teman dengerin, menurut saya komunitas itu bantu sekali teman-teman. Tapi problemnya kalau teman-teman di dalam komunitas juga cuman mengurung diri, ya nggak ada hasilnya. Ya, kalau teman-teman datang sini cuman dengerin orang riuh, wah semangat, pulang semangat, teman-teman nggak ngajak ngobrol orang, nggak pernah, cuman datang aja nggak ada efeknya. Dan jangan bertanya dulu ya, kenapa kok nggak ada yang nanya saya? Ya perlu teman-teman yang baru datang tanya dong sama orang. Ya, jadi menurut saya itu kualitas yang dia punya adalah rendah hati. Kenapa? Karena untuk orang mau nanya itu nggak gampang loh. Benar nggak? Untuk datang ke satu lingkungan baru, lu nanya datengin Riko, tahu Riko biasanya ngeceng-cengin orang, takut diceng-cengin juga mungkin kan. Ya, tapi artinya apa? Artinya dia punya kerendahan hati untuk mau bertanya ke orang yang nggak dikenal. Dan yang terakhir kualitas yang menurut saya keren adalah mau belajar. Ya nggak penting buat dia umuran. Ya, Edo lebih muda, ya leadernya lebih muda, dia nggak belajar, dia nggak berhenti belajar sama Edo. Dan menurut saya itu bagus banget. Ya, jadi 3 kualitas itu yang menurut saya kita sama-sama belajar hari ini. Jadi kualitas itu nggak pernah terjadi hanya karena kecelakaan. Martin udah lakukan itu bertahun-tahun dan akhirnya kita semua jadi saksinya dia ada di Prudential, luar biasa achieve-nya. Ya. Jadi sekali lagi aplausnya kurang meriah buat Martin. Ya thank you banget, good addition to legacy. Dan hari ini saya terberkati dengan sharingnya Martin.